untuk Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengambil semangat. Jadi ketika ada yang ngomong, ada yang berbicara, ada yang sudah presentasi, maka energi itu harus kita kembalikan. Bagaimana caranya? Kita kasih power boost. Oke? Baik, power boost 1, 2, 3. Boost. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di pertemuan yang pertama ini di orientasi penguatan moderasi beragama, materi pertama yang akan kita pelajari bersama itu mengenai udara asumsi membangun perspektif. Nah, bagaimana moderasi beragama ini itu untuk penguatannya, materi yang akan kita bahas bersama ini udara asumsi membangun perspektif. Bahwa apa yang kita asumsikan, apa yang kita pikir, apa yang kita rasakan itu belum tentu bisa sampai semua kepada orang yang ingin kita sampaikan. Baik, maka materi pertama ini tentang udara asumsi. Sebelum masuk materi, Bapak Ibu di sini semuanya orang yang berbeda, baik dari kota Palembang, dari kota Padang, dari Jambi dan lain sebagainya, Pulau Jawa. Semuanya di sini saya yakin belum ada yang kenal. Nah, jadi Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu untuk membuat peta bagaimana perjalanan dari rumah hingga ke hotel, mulai dari keberangkatan sampai tiba di hotel. Silakan Bapak Ibu untuk membuat peta masing-masing. Baik ya. Oke, Bapak Ibu sudah untuk membuat petanya. Untuk Bapak Ibu yang sudah membuat peta, silakan untuk menukarkan petanya tadi itu kepada teman sampingnya. Begitupun seterusnya. Jadi kertas yang sudah Bapak Ibu buat peta ini silakan ditukar kepada teman yang di samping. Begitupun seterusnya. Nah, sebelumnya saya pastikan dulu Bapak Ibu, kira-kira teman sampingnya ini sudah kenal atau belum? Ya, dan pastikan belum kenal ya, sehingga peta yang dibuat itu memang benar-benar dibacakan. Oke Bapak Ibu, saya tanya dulu. Bapak Ibu kira-kira dengan peta yang dibuat, apakah yakin orang yang membaca ini akan tiba pada lokasi yang diinginkan? Gimana Pak, yakin? Baik, yakin. Ibu dengan peta yang dibuat yakin akan sampai orang membaca ini? Baik, yakin. Baik, silakan Bapak Ibu, silakan ditukar. Sekarang saya tanya, Pak, apakah Bapak yakin dengan membaca peta yang diberikan oleh Ibu ini bisa sampai kepada rumahnya? Kenapa? Baik, tidak bisa Pak ya? Tidak yakin sampai. Oh, baik, dengan Google Map. Baik, yakin sampai dengan Google Map. Begitupun seterusnya. Ada yang yakin bahwa peta yang dibaca ini bisa sampai. Ada yang yakin? Ternyata masih meragukan. Masih belum jelas apakah dengan peta yang dibuat ini akan sampai pada tujuan. Padahal tadi Bapak Ibu mengatakan ketika membuat peta ini yakin peta ini akan sampai kepada tempat tujuan. Tapi kenyataannya ketika orang membaca peta itu belum tentu paham dengan apa yang kita buat. Makanya Bapak Ibu, materi pagi ini kita tentang udara asumsi membangun perspektif. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, peta bukanlah wilayah, map not territory. Nah, ini lebih canggih lagi Bapak Ibu menggunakan Google Map. Bahwasanya apa yang kita lihat di sini itu meyakinkan kita akan sampai pada tujuan. Tapi pada dasarnya ketika kita datang, kita lihat ternyata di sana ada rumah, ada pagar yang berwarna hitam dan sebagainya. Menandakan bahwa apa yang kita asumsikan itu ternyata di lapangannya belum tentu bisa tersampaikan. Begitupun moderasi beragama Bapak Ibu. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu tentang moderasi beragama, menyampaikan suatu asumsi dan mengatakan bahwa itu akan sampai kepada orang yang didengar, ternyata belum tentu. Perbedaan itulah yang menimbulkan
pergeseran ya asumsi-asumsi di masyarakat. Makanya di materi pertama kita harus membangun udah asumsi, membangun perspektif. Baik, ini tadi sudah dilihat petanya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu untuk membangun asumsi, maka kita harus melewati beberapa rangkaian tangga disebut leader of inference. Inilah beberapa tangga ketika kita mendapatkan informasi, mendapatkan asumsi yang kita miliki, maka kita harus melewati beberapa tangga leader of inference. Yang pertama kita harus seleksi data. Jadi data itu harus kita pilih dulu, jangan langsung mentah-mentah kita terima. Ketika data sudah kita terima, maka kita harus tambahkan makna, add the meaning. Ya, setelah itu masuk kepada anggapan, assumption. Ke atasnya pada kesimpulan, maka barulah kita bisa simpulkan. Dan setelah itu, maka kita akan believe, akan meyakini. Dan terakhir adalah action. Maka inilah leader of inference dari tangga bawah sampai ke tangga atas. Nah, Bapak Ibu, kita lihat kira-kira apa yang Bapak Ibu lihat. Sebelumnya banyak beredar isu-isu, misalkan di sini, liberal tolak hukum agama, PKI tolak hukum agama, liberal sama dengan PKI. Ada juga konspirasi kafir untuk membunuh Islam, memproduksi kendaraan sehingga banyak yang kecelakaan, sehingga membuat asumsi konspirasi kafir untuk membunuh Muslim. Nah, inilah yang harus kita kelola ya dalam pikiran kita. Baik, makanya kita harus ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Kita harus open mind, open heart, dan open will. Ya, karena ketika kita menutup kemauan kita, maka yang terjadi adalah kesalahan. Kita mudah untuk menyalahkan. Ataupun kita closed heart, menutup hati kita, ya. Ataupun kita yang terakhir itu pikiran kita yang kita tutup, closed mind. Makanya untuk menghindari ketiga itu, kita harus open mind, open heart, dan open will. Apa yang kita lihat tadi, ada yang mengatakan bahwa ini segitiga, bahwa ini ada seperti game dan lain sebagainya. Inilah yang ada di benak Bapak Ibu sekalian. Semuanya tidak bisa mengatakan hal yang sama. Dari sudut pandang apapun, semua orang memiliki cara pandangnya masing-masing. Baik, selanjutnya kita membahas tentang bias kognitif yang perlu kita perhatikan dan waspadai. Yang pertama adalah egocentric memory, ya, egocentric memory. Bahwa kecenderungan ini merupakan bukti ya, merupakan bukti dan informasi yang tidak mendukung pendapat kita dan mengingat bukti yang informasi yang mendukung. Jadi kita itu egocentric memory, merupakan bukti, tapi ketika ada data pendukung itu yang kita ingat terus. Ini dikatakan egocentric memory. Yang kedua, egocentric myopia, kecenderungan alamiah untuk berpikir absolutis dalam sudut pandang yang sangat sempit. Itu yang kedua. Yang ketiga, egocentric retramus, ya, ini kecenderungan alamiah untuk merasa lebih baik atau superior. Nah, ini kan bahaya ya. Merasa lebih baik atau superior karena yakin benar padahal belum tentu benar. Banyak orang seperti ini Bapak Ibu, ya. Di dalam diri kita itu ada egocentric retramus, mengatakan bahwa kita yang paling benar, mengatakan kita superior padahal belum tentu. Nah, yang keempat adalah egocentric hypothesis, ya, kecenderungan alamiah untuk tidak menghiraukan ekosistem. Misalnya nih, antara kata dan perbuatan, atau antara standar yang kita pakai untuk diri kita sendiri dengan yang kita terapkan untuk orang lain. Yang kelima, egocentric overseas simplification, kecenderungan alamiah untuk mengabaikan kompleksitas masalah dengan lebih memilih pandangan yang simplistik bila kontestasinya tadi mengharuskan kita untuk mengubah pendapat. Yang keenam adalah egocentric blindness,
kecenderungan alamiah untuk tidak memperhatikan fakta dan bukti yang berlawanan dengan kepercayaan dan nilai-nilai kita. Inilah Bapak Ibu, makanya dari itu kita harus, ketika kita mau merubah voice of judgment, adanya suara penghakiman, maka kita cara rubahnya adalah dengan open mind. Ya. Yang kedua, voice of cynicism, suara yang sinis. Bagaimana cara merubahnya? Kita harus open head, buka hati kita. Dan yang terakhir, voice of fear, suara ketakutan.